Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang database anak kos ya. Gimana cara kita mengelolanya, gimana cara kita memakai database tersebut untuk promosi kos-kosan kita. Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, video ini saya akan bahas tentang database ya. Database itu apa sih? Database itu sebenarnya pencatatan data semua tamu-tamu kos kita. Atau misalnya ada juga yang namanya database leads database gitu ya. Jadi database prospekan yang nanyain kos ke kita. Nah itu apakah teman-teman selama ini itu dicatetin? Ayo. Jadi kalau di tempat saya, memang kebetulan tempat saya itu kan untuk proses check-in, check-out segala macam itu kan ada aplikasi ya, ada aplikasi dan di situ pasti ditanyain namanya siapa, terus apa data-data lah, data-data biodata segala macam, alamat di mana, asalnya mana, terus tanggal lahir segala macam ya kayak gitu-gitulah pokoknya ngisi biodata. Itu pakai aplikasi kalau di tempat saya. Aplikasinya kebetulan dipakai internal ya. Cuma saya sekarang lagi mau mengupgrade aplikasi saya yang saya pakai selama 8 tahun ini. Saya akan upgrade, saya akan bikin lebih sempurna karena selama 8 tahun ini kan saya tahu nih pemakaian aplikasi ini, oh kekurangannya di sini, minusnya seperti ini, saya harus punya fitur ini, saya harus tambahin ini. Itu kan saya tahu ya. Saya tahu karena saya mengalami sendiri dan memakai sendiri selama 8 tahun tersebut, dan ini saya lagi mencoba untuk mengupdate atau mengupgrade sistem saya ini. Waktu kita check-in, check-out, kita input semua di aplikasi, maka otomatis data si customer itu, data si penghuni kos itu otomatis tersimpan. Sekarang sudah hampir udah puluhan ribu lah ya, udah puluhan ribu database kos-kosan yang saya punya, itu belum termasuk prospek ya. Jadi itu yang puluhan ribu itu adalah yang benar-benar yang udah pernah ngekos di tempat saya. Nah, pentingnya apa sih database itu? Database itu sekarang ini sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman sering nggak ditelepon sama misalnya perusahaan asuransi atau perusahaan kartu kredit, tawarin produk segala macam, sering kan? Nah itu kira-kira mereka bisa tahu nomor telepon kita dari mana? Nah biasanya itu mereka membeli database yang isinya nama, nomor telepon kita, segala macam itu dari, ya ada sih dari siapa saya nggak ngerti ya, pokoknya ada yang memperjualbelikan data seperti itu. Nah, itulah yang menurut saya database itu sebenarnya penting, itu ada value-nya, itu ada harganya gitu. Kadang-kadang bahkan kalau yang startup sekarang itu gimana caranya mendapatkan database supaya dia meningkatkan valuasi dari perusahaannya tersebut kan. Jadi dia database-nya makin banyak, maka valuasinya akan semakin tinggi. Nah, disitulah pentingnya database. Jadi teman-teman kalau belum punya database, sekarang harus punya. Kalau teman-teman belum punya aplikasi, ya manual dulu lah. Tapi minimal harus punya. Jadi kalau ada tamu kos, catat biodatanya, nomor handphonenya, alamat emailnya, kita harus punya tuh. Ya ketik aja lah, ketik di Excel gitu ya, di Excel supaya kita setiap kali ada tamu kita masukin lama-lama kan banyak. Nah fungsinya adalah salah satunya untuk tools promosi atau tools marketing kita. Jadi suatu saat misalnya kita punya program promo baru, misalnya ada diskon atau misalnya kita buka kos-kosan baru, nah itu kita bisa memblast ya, kita bisa mengirimkan WA atau mengirimkan email dengan beberapa tools yang sekarang udah banyak sekali. Nanti di video saya berikutnya saya akan bahas tentang tools-tools yang biasanya saya pakai untuk marketing ya, untuk marketing. Tools-tools apa sih yang biasanya saya pakai? Nanti silakan teman-teman simak, jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan. Nanti saya bahas semua kira-kira tools yang penting yang saat ini harus teman-teman punya di kos teman-teman semua. Selain aplikasi tentunya ya, aplikasi itu macam-macam. Aplikasi itu bisa untuk database juga, terus untuk membantu kita mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran juga, bisa juga di-linkkan ke laporan keuangan juga, terus untuk laporan kerusakan, maintenance bangunan, segala macam di aplikasi itu bisa. Tapi kalau aplikasi, kalau teman-teman bikin sendiri kan mahal memang. Nah, jadi kalau aplikasi
mungkin nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada provider aplikasi yang bisa menawarkan aplikasi yang bagus, yang lengkap, yang harganya nggak terlalu mahal, ya silakan teman-teman langganan gitu ya. Oke teman-teman, database itu ya, tadi yang saya bilang database itu sangat penting, dan saya akan bahas berikutnya bagaimana cara kita memanfaatkan database itu dengan tools-tools yang beredar saat ini di pasaran sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!